Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radhika Divya Putri. Hari ini saya akan menjelaskan alur teknis dan fitur dari aplikasi website yang telah saya buat, website pet shop yang bernama PawPals. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke database. Saya di sini akan menjelaskan database apa saja yang dipakai untuk membuat website ini. Nah, yang pertama saya memberi nama web database-nya bernama DB Pet Shop. Lalu saya membuat ada 4 tabel di sini dan ada relasinya ya. Untuk yang pertama ada tabel user dan tabel service, tabel produk, dan tabel transaksi. Di sini yang memakai relasi itu di tabel transaksi ada relasi ke ID user, ID produk, dan ID service untuk memproses transaksinya. Baik, sekarang kita akan masuk ke halaman login. Semisal kita memasukkan sandinya salah, maka akan ada notifikasi username atau password salah. Itu karena saat kita register itu tidak sesuai dengan password yang akan dimasukkan. Nah, untuk halaman login itu ada di sini ya teman-teman. Ini untuk mengisi form loginnya. Jika kita belum pernah login, nanti akan masuk ke form register untuk mendaftar akunnya. Nah, sekarang jika kita udah masuk ke halaman dashboard, di sini ada hero sessionnya. Untuk welcome ada beberapa card dan tampilan stok produk yang menipis serta transaksi terbaru. Itu kita ada di view dashboard. Untuk hero sectionnya ini, lalu untuk memasukkan card-cardnya itu ada di sini beberapa card, dan card itu otomatis dari hasil laporan yang ada di dalam aplikasinya. Nah, untuk yang kedua kita langsung saja ke from produk. Semisal kita akan memasukkan sebuah produk untuk yang belum ada di sini, kita coba memasukkan sampo. Untuk harganya, lalu kita menambahkan stok. Nah, nanti akan masuk ke dalam data produk. Nah, data produk ini bisa diedit. Misal harganya ada kenaikan atau pengurangan, kita bisa edit di form edit. Begitu pula dengan stoknya. Untuk layanan pun sama. Semisal kita akan memasukkan layanan seperti tadi, tinggal dimasukkan di sini dan
Misal kita memilih Whiskas dan ada layanannya. Ini masuk ke jumlah produknya itu berapa yang diambil. Misal kita isi 2, nanti hitung. Nah, langsung invoice-nya itu keluar di riwayat transaksi. Lalu saat riwayat transaksinya selesai, nanti akan muncul di laporan transaksi, dan nanti otomatis akan ada total pemasukan, itu jumlah dari semua transaksi yang udah diinput. Di sini juga menyediakan fitur filter. Misal kita akan mengambil data transaksi hari ini, diklik terapkan, nanti akan muncul hanya data transaksi yang ada di tanggal 19. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan untuk controller di fitur login. Nah, yang pertama, jika kita sudah menginputkan username dan password, jika username dan passwordnya cocok, maka akan langsung masuk ke halaman dashboard. Lalu jika belum, nanti akan ada kita masuk ke form register, lalu kita memasukkan validasi input untuk mendaftarkan username dan passwordnya. Yang pertama, kita akan menyiapkan data username dan password, lalu akan tersimpan ke database. Jika sukses, akan diarahkan ke halaman login. Nah, jika di halaman login masih ada kesalahan input untuk passwordnya, maka nanti akan terjadi error dan kita akan mengulang lagi. Lalu pada halaman dashboard terdapat fitur untuk logout. Itu ada di pojok kanan. Yaitu ketika kita logout, maka akan muncul ke halaman register lagi. Pertama, kita ada tampilan yang untuk total data. Jadi ada total produk, total service, dan total transaksi, sama total pemasukan yang ada di card yang tampil di halaman dashboard tadi. Untuk stok menipis, semisal kita mempunyai stok yang kurang dari 5, maka akan muncul ke halaman dashboard juga untuk sebagai notifikasi, serta ada tampilan transaksi terbaru. Sekarang untuk controller di laporan, dan di sini kita ke controller produk. Yang pertama, kita menginputkan nama, harga, dan stoknya berapa. Lalu ada fitur edit dan update. Kita juga menambahkan fitur delete untuk menghapus produk yang sudah tidak tersedia. Untuk fitur service, sama seperti fitur produk, kita akan menginputkan nama, deskripsi, dan harganya. Lalu ada fitur untuk edit juga dan update. Itu bagian transaksi atau bagian kasir, itu kita menginputkan, memilih
jumlahnya. Maka di dalam bagian tampilan riwayat transaksi akan menampilkan nomor invoice, ID user, ID produk, ID service, quantity, total harganya, dan tanggal penginputan transaksi. Dan yang terakhir ada controller untuk laporan. Controller untuk laporan kita hanya ada fitur filter. Jadi yang awal ada start, itu untuk kapan kita akan melihat transaksinya, dan ada end untuk melihat akhirnya. Lalu untuk total riwayat transaksi kita ada di total, itu ada semua total yang pernah kita lakukan transaksi. Sekian penjelasan dari website aplikasi manajemen yang telah saya buat. Video dan proyek ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web 2 yang telah diampu oleh Bapak Muhtarom. Sekian yang sudah menonton, terima kasih semuanya.